Selamat malam teman-teman semua. Suaraku kedengeran ya? Kedengeran kan Pak? Pak Widi? Ya. Selamat Terdengar. malam buat teman-teman yang sudah masuk di Google Zoom pada malam hari ini ya. Yang nantinya kita akan banyak mendiskusikan terkait moderasi beragama. Nah, sembari nunggu materi masuk, mungkin bisa teman-teman yang lain bisa mengajak temannya juga untuk mengikuti, karena kan ini kita membahas terkait kepemudaan juga nantinya gitu. Pasti kan kalau teman-teman apalagi dengan pemateri yang ya insya Allah pasti mumpuni lah di dalam apa yang akan nantinya kita bahas pada malam hari ini gitu. Ini baru yang masuk baru 27 ya, bisa teman-teman yang lain bisa diajak sembari nunggu pemateri masuk, lalu nanti kita bisa mulai seperti itu. Mungkin ini teman-teman yang sudah masuk dari UIN semua atau ada yang dari luar UIN ini? Kalau kemarin kan sempat ada beberapa yang mendaftar dari luar UIN. Apakah ada yang selain dari UIN? Mungkin juga teman-teman bisa on kamera seperti itu biar lebih akrab, walaupun kita ya belum bisa berdiskusi atau berdialog secara langsung, setidaknya kita malam ini bisa bertatap muka walaupun lewat Zoom meeting seperti itu. Nah, teman-teman yang bisa on kamera. Mungkin ada yang mahasiswa baru juga ya, mahasiswa baru dari angkatan 2021 juga yang sudah ikut, mungkin bisa perkenalkan. Ini ada Adi SA Studi Agama 2021 2021. Terus ini juga yang Anissa Dina Nuria. Biar kita semakin akrab, mungkin kameranya bisa di-on-kan seperti itu. Sembari nunggu materi masuk ini sudah sudah dihubungi oleh panitia. Mungkin bisa mengajak yang lain teman-temannya. Negara kita sebagai negara yang plural, negara yang majemuk, yang beraneka ragam kelompok, suku, budaya, bahkan agama, tentu kita hadir di tengah-tengah itu, saya kira segala perbedaan tersebut adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan yang harus kita syukuri, yang harus kita ijawantahkan gitu. Bagaimana kita bisa hidup rukun, bisa hidup damai di tengah kemajemukan tersebut. Nah, bahwasanya moderasi itu bukan berarti menjadikan sikap pandangan kita yang tidak teguh pendirian, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengajarkan amalan agama kita. Tetapi adalah bagaimana moderasi yang dimaksud adalah bagaimana sikap kita itu yang moderat, yakni apa? Menyelaraskan antara ekspresi keagamaan dengan kondisi masyarakat dan juga berbangsa negara. Bahwasanya moderasi beragama merupakan sebuah esensi yang wajib kita implementasikan di dalam kehidupan masyarakat yang plural, yang multikultural seperti Indonesia, yang
sangat beragam ini. Nah, ada beberapa indikator yang telah dirumuskan oleh Kementerian Agama melalui buku moderasi. Setidaknya indikator beragama di dalam yang moderat di dalam masyarakat itu setidaknya ada 4. Pertama adalah komitmen kebangsaan. Bahwasanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, lalu NKRI, ini adalah saya kira sudah final. Tidak perlu kita perdebatkan lagi apakah Pancasila itu misalnya ya di kalangan Muslim misalnya. Apakah Pancasila itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam? Saya kira sudah gitu kan. Dari sila pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa sudah menunjukkan bahwasanya Tuhan Maha Esa. Lalu indikator yang kedua adalah toleransi. Toleransi, sikap terbuka, lapang dada, saling menerima perbedaan, bersikap sukarela, ini merupakan salah satu hal penting dalam sikap toleransi. Dan yang ketiga apa gitu kan? Anti kekerasan. Anti kekerasan ini yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa menciptakan rasa aman, damai di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, tidak melakukan kekerasan atas nama agama. Ini salah satu hal yang saya kira sangat penting untuk kita implementasikan. Dan yang terakhir adalah akomodatif terhadap kebudayaan bangsa. Apa saja kira-kira? Di antaranya adalah gotong royong. Gotong royong ini merupakan saya kira salah satu indikator bagaimana kita beragama yang moderat. Di tengah kemajemukan, gotong royong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal saya kira ya. Kearifan lokal yang wajib kita lestarikan, karena kalau kehidupan di desa misalnya ya, gotong royong ini kan masih sangat kuat gitu kan. Bagaimana di daerah saya itu di Jawa Tengah itu ada sebuah desa yang di desa tersebut adalah ada 3 pemeluk agama besar, yakni Islam, Kristen, dan kemudian Buddha. Di dalam masyarakat tersebut saya lihat selama ini sangat sedikit, sangat minim terjadi gesekan gitu kan, yang mengatasnamakan agama. Karena nilai-nilai gotong royong itu sangat diperkuat, sangat dijunjung tinggi, tidak membedakan apa agamanya, apa latar belakangnya, yang terpenting adalah bisa hidup rukun di antara satu dengan yang lainnya gitu kan. Bahkan di salah satu kegiatan misalnya di hari raya Idul Fitri misalnya, di teman-teman dari Kristen, dari Buddha ikut membantu misalnya dalam mempersiapkan takbir keliling misalnya sebelum pandemi ya. Begitu juga hanya dengan ketika menjelang Natal, ketika menjelang Waisak. Nah, di situ terjadi harmonisasi di dalam beragama, di dalam bermasyarakat. Nilai-nilai akomodatif kebudayaan bangsa yang lain adalah musyawarah misalnya. Ya, saya kira musyawarah juga menjadi hal yang sangat penting gitu kan. Ketika kita ingin menyelesaikan sebuah hal, tentu dengan jalan musyawarah seharusnya agar kesepakatan bersama bisa dicapai. Lalu bagaimana ketika kita melihat Indonesia yang sangat plural, sangat majemuk, saya kira merupakan sebuah kekhasan tersendiri ya. Kalau kita saya ringkas mengenai Indonesia sebagai negara majemuk. Pertama adalah mentransformasikan kesadaran multikulturalisme menjadi identitas nasional. Nah, oleh karena itu dengan kita bertumpu pada penghargaan terhadap kemajemukan, heterogenitas, pluralitas masyarakat Indonesia yang saya kira sebuah keniscayaan, maka Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan yang wajib kita amalkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun integrasi nasional yang berbasis pada multikulturalisme dengan mendorong kesadaran masyarakat. Bagaimana kita menggunakan hak konstitusi dalam berkumpul, berpendapat, ini juga menjadi hal yang saya kira bisa kita implementasikan gitu kan. Termasuk juga mengenai kebebasan berpendapat di muka umum, ini adalah salah satu bentuk integrasi nasional berbasis multikulturalisme. Dan yang terakhir adalah multikulturalisme itu sendiri. Nah, nilai multikulturalisme sendiri ini adalah bukan hanya saja
menuntut kehidupan bersama-sama berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, yang penuh dengan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kerukunan, tetapi juga pengertian akan penghargaan antar budaya, gitu kan. Bahwasanya selain agama yang beragam, gitu kan, selain agama 6 yang diakui oleh pemerintah dan juga agama lokal yang juga masih eksis, gitu kan. Nah, kebudayaan juga masih penting untuk kita jaga, gitu kan, agar menjadi bangsa ini menjadi bangsa yang utuh, bisa saling hidup berdampingan secara rukun. Dan mungkin ada sedikit lagi yang ingin saya sampaikan, karena mungkin waktunya agak terbatas ya. Saya mencoba melihat Indonesia itu berdasarkan asas Pancasila, gitu kan. Seperti yang saya singgung tadi, bahwa di dalam Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu masuk di nilai agama, gitu kan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini masuk, saya kira, humanity ya. Lalu persatuan Indonesia, negara bangsa, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini masuk nilai demokrasi, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari nilai-nilai sosial. Nah, selain itu, selain agama, juga budaya, bisa kita lihat contoh-contoh dari keanekaragaman dari budaya maupun agama di Indonesia. Misalnya saja saya contohkan itu ada di Kudus itu ada bangunan yang monumental, yakni Menara Kudus, yang di situ adalah sangat kuat nilai-nilai akulturasinya. Ini akulturasi antara Islam dan juga Hindu. Dan contoh lain misalnya yang ada akulturasi antara Tiongkok, Jawa, dan Islam. Misalnya di Surabaya salah satunya mungkin ada Masjid Cengho. Ini adalah satu bentuk pasti. Ada juga yang sangat fenomenal sekali juga Masjid Istiqlal yang berhadapan langsung dengan gereja katedral. Itu merupakan sebuah bentuk yang saya kira juga menggambarkan bagaimana di tengah masyarakat yang majemuk, tengah keberagaman yang sangat beragam, juga bisa hidup berdampingan, bisa bersebelahan, berhadapan tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang terpenting adalah bagaimana di antara contoh-contoh bangunan tersebut itu bisa kita lihat, gitu kan. Lalu bagaimana yang terakhir, sebagai bangsa Indonesia moderat di dalam nilai-nilai semboyan Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Nah, ini juga saya kira sudah mengandung nilai-nilai moderat ya, prinsip gotong royong, hidup bersama secara berdampingan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana proses masuknya agama secara damai di Indonesia. Ya, kalau di dalam Islam saya contohkan bagaimana dulu para pendahulu kita, para pejuang kita, para wali songo misalnya dalam mengajarkan, dalam berdakwah itu kan, tidak menggunakan kekerasan. Ya, saya contohkan tadi seperti Menara Kudus, bagaimana bisa memadukan antara kedua budaya yang berbeda, antara Islam dan juga Hindu, bisa berdampingan. Nah, sampai saat ini pun di Kudus misalnya ya, di Kudus, karena umat Hindu itu kan tidak makan hewan sapi kan. Nah, sehingga di sana sampai sekarang ini pun, kemarin pas Idul Adha, mereka memang sejak dulu kala hingga sekarang itu menggunakan tidak menggunakan sapi, tetapi mengganti dengan kerbau. Nah, mungkin kalau makanannya juga sangat terkenal sekali dengan soto kerbaunya misalnya. Di daerah Kauman tersebut di Kudus, mereka itu sudah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di dalam beragama maupun juga di dalam bermasyarakat. Lalu moderasi itu saya kira untuk saat ini sebagai sebuah keharusan ya, sebagai sebuah keharusan yang harus kita junjung tinggi agar kita di dalam bermasyarakat
tidak membeda-bedakan, tetapi memang perbedaan tersebut menjadi sebuah keniscayaan dan coba kita mencari titik temu antara agama satu dengan yang lainnya, tidak memperdebatkan mengenai perbedaan. Ya kalau kita lihat jelas berbeda kan antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen atau ajaran-ajaran agama lain tentu berbeda. Karena moderasi sebagai sebuah keharusan, maka saya kira moderasi beragama ini sangat urgent ya untuk terus disosialisasikan di tengah masyarakat yang majemuk, dikarenakan dengan adanya sikap moderasi beragama sama dengan kita merawat kebinekaan. Sehingga dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, tentu saya kira juga moderasi beragama menjadi sebuah harga mati ya, karena hanya dengan saling menghargailah kerukunan antar umat beragama bisa terjaga secara baik. Nah, kemudian di dalam bernegara, perbedaan suku, ras, kelompok, golongan, agama itu memang menjadi sebuah konsekuensi, apalagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti negara kita Indonesia. Bentuk moderasi ini merupakan suatu tempat dengan yang tepat lah, sehingga menjadikan sikap moderasi merupakan pengakuan atas keberadaan pihak lain, kepemilikan terhadap sikap yang toleran, menangkis paham-paham intoleransi, menangkis paham-paham radikal, ekstrim, dan lain sebagainya, agar kita di dalam bermasyarakat itu bisa benar-benar bisa memberikan pengaruh yang positif di lingkungan kita. Dan yang terakhir adalah sebelum saya tutup pada penyampaian kali ini mengenai ekosistem penguatan moderasi beragama, bahwa moderasi beragama sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor gitu kan, yang saling berkaitan. Selain itu juga setiap faktor saling mempengaruhi, saling membentuk sebuah hal yang positif sehingga menjadi sebuah hal yang sangat kompleks gitu kan. Sehingga penguatan, peneguhan sikap moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik gitu kan, dan juga komprehensif dengan pendekatan sinergitas antar sesama atau melalui kerjasama. Kerjasama tersebut bisa dilakukan misalkan dalam level masyarakat, di level pendidikan dari mulai pendidikan dini hingga pendidikan tinggi, lalu di keagamaan baik itu di pemuka agama, organisasi keagamaan, rumah ibadah, penyiaran agama, pendidikan agama, ini menjadi sangat penting. Selain itu juga peran negara, ideologi negara, lalu paradigma konstitusional dan lain sebagainya, kebijakan-kebijakan ini menjadi sangat penting. Lalu juga politik misalnya, bagaimana praktek politik kekuasaan, kebangsaan, lalu isu-isu populisme yang sedang berkembang. Yang terakhir adalah media. Nah, media ini merupakan sebuah hal yang menjadikan komodifikasi kasus agama misalkan. Media saya kira menjadi peran penting juga di tengah keberagaman, karena peran media ini menjadi sentral. Nah, artinya apa? Yang saya sebutkan tadi, antara masyarakat, dunia pendidikan, organisasi keagamaan, peran negara, politik, hingga media, ini harus bisa bersinergi atau bekerja sama agar menghasilkan tatanan masyarakat yang yang damai, yang harmoni, tanpa ada suatu hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang lain. Tentu ini menjadi sebuah keharusan yang harus kita bangun bersama. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di sesi pembuka kali ini. Mungkin saya kembalikan ke moderator untuk nanti bisa dilanjutkan sesi diskusi. Sebelumnya mohon maaf, tadi ada sempat kendala teknis. Demikian dari apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tias tadi ya sudah banyak menyampaikan terkait ekosistem, terus urgensi moderasi beragama, terus isu-isunya juga tadi sedikit, terus menyampaikan bagaimana pelaku secara keberagamaan yang ada di Indonesia seperti tadi di Kudus dan lain sebagainya. Mungkin langsung lanjut ke Pendeta Yeri ya, untuk menyikat waktu seperti itu. Sebelum saya
sampaikan. Mungkin saya akan membacakan sedikit CV beliau. Nama lengkapnya yaitu Yeri Pati Nasarani. Beliau termasuk pendeta di Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Terus beliau juga Ketua Umum Roni Pati Nasarani Foundation. Mungkin teman-teman kalau yang agak asing ya, P4GN itu apa? P4GN itu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika seperti itu. Terus beliau juga aktif di sosial media. Mungkin kalau yang sering nonton YouTube atau nonton ya konten-konten kreator mungkin banyaklah bersinggungan dengan beliau. Langsung saja waktu dan tempat saya persilakan untuk Pendeta Yeri untuk menyampaikan. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih diberikan kesempatan buat malam ini bisa berbagi. Saya Yeri Pati Nasarani dan saya bersyukur bisa ada di sini untuk menyampaikan dan berbagi. Dan saya percaya bahwa pentingnya memang kita mengambil bagian dan berdiri di titik krisis bangsa yang which is kita bisa melihat dari awal dulu pilkada memanasnya situasi di bangsa kita, baik itu secara politik maupun kebudayaan, dan sampai merembet ya menurut saya sih ke akar-akar rumput. Dan saya melihat juga disitulah juga di saat yang sama bangkitnya orang-orang yang memang peduli sama bangsa ini. Orang-orang yang mempersiapkan diri untuk ada di titik krisis dan menjadi jawaban dan solusi. Ya, saya melihat bahwa semangat untuk mengembalikan identitas bangsa, semangat kebangsaan dan juga semangat ketuhanan di masing-masing sektor agama semakin diperkuat dan semakin dipertajam ya, terutama dalam nilai-nilai moderat gitu. Saya pun melakukan hal yang sama, mempersiapkan diri saya, mempersiapkan teman-teman saya secara khusus di teman-teman Kristen, mempersiapkan keluarga saya dan semua aspek yang terkoneksi di dalam kehidupan saya gitu, untuk bisa sama-sama istilahnya lahir di bangsa ini dan melahirkan bangsa di hati gitu. Bergerak untuk tahu ada kepentingan yang lebih besar dari diri saya sendiri, yaitu kepentingan bangsa ini. Dan saya melihat juga kita menghadapi sebuah culture sebenarnya yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di bangsa ini, sehingga saya juga berpikir bahwa kita perlu melahirkan sebuah culture yang sebenarnya itu udah ada identitas bangsa kita, tapi sepertinya hari-hari ini harus diizinkan yang namanya mungkin ya tabrakan budaya, antara budaya yang dibangun oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dan budaya orang-orang yang punya hati untuk bangsa ini. Saya melihat saat ini tidak ya, di beberapa hal memang sulit, tapi seperti kita lihat malam hari ini ya, kita bisa bersinergi dalam membangun bangsa kita. Tapi ada satu yang mungkin jadi poin yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini, mungkin menjadi perenungan dan share dari apa yang saya kerjakan selama ini. Kalau saya ibaratkan itu seperti jam pasir ya, Bapak Ibu Saudara. Jam pasir itu kan ada di bagian atas sedikit pasirnya dan di bawah. Nah, saat ini banyak banget orang-orang yang punya kompetensi, pemuka-pemuka agama yang hatinya terbuka. Artinya untuk saat ini materi-materi atau modul-modul toleransi dan keberagaman itu nggak sulit ya. Contoh-contoh itu banyak sekali kita melihatnya, dan saya yakin sudah terbangun begitu banyak hal baik. Tapi ini menjadi permasalahan menurut saya. Orang-orang yang membangun nilai baik ini itu mengkerucut sehingga tidak bisa menyentuh akar rumput. Jadi ketika orang membangun sebuah event atau sebuah wacana atau sebuah pemikiran, jarang sekali itu bisa sampai ke akar rumput, artinya orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, disitulah saya berpikir bahwa ketika modul-modul
atau pemikiran-pemikiran atau pergerakan-pergerakan yang sudah terbangun akhirnya mentok di akses ke akar rumput. Nah, sedangkan orang-orang yang menurut saya tidak bertanggung jawab atau mempunyai konten-konten atau hal-hal yang sifatnya merusak, membawa semangat intoleransi, sangat kuat di akar rumput di generasi milenial, pelajar, mahasiswa, dan leluasa di sana seperti tidak ada. Dan orang-orang yang membangun nilai-nilai ini adalah orang-orang yang ada di atas, yang sedikit punya kemampuan untuk berpenetrasi ke bawah. Nah, itu sebabnya saya berpikir bahwa sinergi itu harus segera lebih dilakukan dan lebih dieratkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan konsep atau cara ke akar rumput. Gitu. Saya kasih contoh. Begitu banyak saya menghadiri event-event toleransi, event-event keberagaman dalam kehidupan beragama dan event-event kebangsaan, tapi sulit banget menghadirkan orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Biasanya yang hadir itu yang memang sudah tahu, sudah teredukasi untuk bisa menerobos sampai ke segmen bawah yang benar-benar membutuhkan nilai-nilai ini, nilai-nilai moderat, nilai-nilai toleransi, itu perlu effort ternyata untuk menembus itu. Makanya saya melakukan hal-hal praktis yang nggak mudah. Nah, saya melihat gini, kebanyakan orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang punya hati, orang-orang yang punya kemampuan, itu ya memang karena intelektualnya hebat dan luar biasa, kebanyakan ya tenang, bukan santai ya, tajam, tapi biasanya yang nggak bertanggung jawab ini yang berisik gitu. Nggak banyak tapi berisik. Nah, kadang-kadang itu mendorong kita orang-orang yang diberikan anugerah sama Tuhan, punya sebuah kompetensi untuk tampil dan bergerak dan memikirkan cara-cara praktis menembus akar-akar rumput ini. Kayak yang saya lakukan misalnya yang paling dekat ini adalah ya saya berteman dan merangkul teman-teman dari stand up comedian. Lalu kami membangun sebuah gerakan yang lahir dari segmen-segmen masyarakat. Ada olahragawan, ada tadi saya bilang stand up comedian, ada pengusaha, ada orang-orang di industri kreatif, ada dancer, ada musisi, ada siapapun yang profesinya adalah kreatif. Mereka bukan orang yang punya kompetensi, tapi mereka sangat memiliki akses yang kaya di akar rumput, sehingga itu membuat saya dan kawan-kawan leluasa untuk menyampaikan nilai-nilai yang baik ke akar rumput gitu. Kayak sekarang saya dan sahabat saya seorang Habib Hussein Jafar, dan ada sahabat saya Tretan Muslim dan Coki Pardede mereka membuat konten yang namanya pemuda tersesat atau apalah, sesuatu yang sepertinya dalam tanda kutip receh kalau bahasa anak muda. Tapi ketika kerannya dibuka, ketika informasinya dialirkan, orang-orang yang memang sangat-sangat perlu dan membutuhkan bisa dihadirkan di situ. Menurut saya itu PR berat sih. Ya, memang nggak sepertinya kayak kurang elegan gitu, kayak memulai dengan komedi, memulai dengan musik, memulai dengan instrumen-instrumen yang sepertinya pada umumnya receh atau tidak terlalu agamawi gitu. Ya, tapi ini sekali lagi tidak berkompromi dengan nilai-nilai yang sakral yang kita pegang. Tapi saya rasa kita perlu memikirkan konsep-konsep atau akses-akses atau wacana-wacana, sehingga waktu pemikiran-pemikiran ini lahir setelah kita mendengar pemaparan pada malam hari ini, kita punya akses, kita mampu menjadi orang kunci atau tokoh kunci yang bisa dengan leluasa melebur ke orang-orang yang memang perlu diedukasi hari-hari ini. Begitu. Nah, itu sebabnya saya banyak melakukan hal-hal yang di luar saya kuasai. Saya seorang pendeta, biasanya hanya berkutat di gereja, berhubungan dengan hal-hal teologi. Teman-teman saya, teman-teman pendeta semua, orang-orang yang rohani semua, saya hampir nggak punya akses. Dan satu kali
saya sadar bahwa ketika saya ceramah, saya hanya ngomong kepada orang yang sudah mungkin bosen dengar dan berulang-ulang mendengarkan. Lalu saya memikirkan saya perlu sebuah akses, saya perlu upgrade diri saya, bukan untuk merubah kegiatan atau apa yang saya sudah lakukan, cuma untuk membuka akses keran sehingga nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai semangat berbagi, semangat nilai-nilai gotong royong seperti tadi yang dibilang, itu dengan mudah diwariskan, dengan mudah diteladankan. Jadi intinya ternyata, mungkin ini penutup dari saya, orang-orang yang punya hati dan kompetensi pada akhirnya harus besar hati untuk turun ke lapangan, duduk dengan mereka, bagi waktu dengan mereka. Saya rasa sedikit yang akan datang di dalam event-event kalau saya buat event toleransi. Jadi kadang-kadang saya mesti nongkrong di warung, sering update di sosial media, sering berkunjung ke keluarga, sering bagi waktu, sering memberikan ruang pertanyaan secara kontekstual, sehingga akhirnya terbangunlah sebuah budaya baru, dan akhirnya terbangunlah ini, imunitas masyarakat. Masyarakat terimun dari paham radikalisme, masyarakat terimun dari gaya hidup egosentris, nggak peduli satu sama lain, dan masyarakat terimun dari niat-niat orang jahat yang memang secara masif dan agresif, terstruktur dan terorganisir, melemparkan perpecahan-perpecahan di bangsa gitu. Jadi saya nggak tahu secara teknisnya bagaimana, tapi saya rasa kita sebagai orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di masa dan zaman ini, kita punya tanggung jawab untuk berdiri di keadaan bangsa kita, dan saya berharap ini tidak jadi yang terakhir. Saya bisa bekerja sama dan bersinergi. Saya nggak tahu apa yang bisa dilakukan di kemudian hari, tapi dengan sangat besar hati dan senang hati apabila ada hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama untuk membangun bangsa kita. Saya akan sangat dengan senang hati, terutama kalau saya juga membutuhkan ide-ide atau hal-hal baru sehingga kita bisa melihat sesuatu yang baru gitu. Ibarat kata gini, saya tutup dengan ilustrasi ini. Kalau orang sudah terlalu lama di kamar mandi, biasanya orang tersebut sudah tidak tahu bau apa enggak. Kadang-kadang butuh orang baru yang masuk ke kamar mandi untuk kasih tahu bahwa ini bau apa enggak. Nah, kadang-kadang kita yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun berjuang, kita butuh ide-ide yang fresh, ide-ide yang segar untuk bisa akhirnya bukan hanya menemukan dan mempertahankan paradigma yang sehat sebagai anak bangsa, tapi kita juga menjadi orang-orang yang menyalurkan, dan kita adalah orang-orang yang mempengaruhi. Seperti jam pasir tadi, apa yang kita dapat di atas akhirnya tersalurkan kepada akar rumput di bawah, dan akhirnya terbangunlah sebuah culture di mana identitas bangsa pada akhirnya akan muncul, dan kita akan melihat bangsa kita tetap berdiri, tetap kokoh, dan ini yang paling penting, lahir orang-orang terbaik di bangsa kita di masa sekarang lewat hidup kita. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pendeta Yeri sudah tadi menyampaikan terkait bagaimana kebutuhan kita hari ini, dan pola yang harus diterapkan untuk pemuda ataupun semua kalangan masyarakat untuk agar bisa menyemai moderasi beragama ini ya. Mungkin langsung saja ya kepada teman-teman atau peserta, kalau mungkin mempunyai pertanyaan atau masih kebingungan apa yang telah disampaikan dari kedua pemateri tadi, yaitu Pak Tias Tono dan Pendeta Yeri, monggo disampaikan, bisa langsung on kamera lalu menghidupkan, menyampaikan seperti itu biar juga saling akrab. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan.
Mungkin dari teman-teman pengen sharing-sharing terkait ya pengalaman pendeta atau pengalaman Pak Tias selaku yang hari ini beliau itu ya mencoba untuk menggaungkan selalu moderasi beragama atau terkait ya kehidupan yang pernah beliau rasakan terkait menyemai moderasi beragama seperti itu. Monggo teman-teman. Mungkin Monggo Mas Yogi. G. Tadi kayak Ya. agak-agak macet-macet Mas Yogi, coba di Ya, biar enak. ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya ya di acara webinar yang luar biasa ini. Saya dapat bertanya kepada kedua materi yang saya anggap sangat perfect menyampaikan materinya. Oke. Di kesempatan kali ini dalam bahasan moderasi beragama ya, saya mungkin memandang dari sudut problem yang lain mungkin. Satu sisi kita memang penting meyakini atau mengimplementasikan yang namanya moderasi beragama di skala umat beragama yang kita yakini bahwa tiap umat itu memiliki keyakinannya masing-masing. Tetapi ada satu problem atau satu fenomena ya yang mungkin nanti bisa dijawab oleh pemateri kita pada malam hari ini terkait dengan adanya model atau oknum mungkin yang mengimplementasikan pandangan moderasi beragamanya dengan menyebarkan doktrin ya atau pemahaman bahwasanya ketika kita moderasi beragama itu semua agama itu kita anggap benar, bahwa semua agama itu keyakinannya itu sama, tapi arahnya saja atau jalannya yang berbeda. Satu sisi saya juga menanggapi atau mengira-ngira pandangan seperti itu berbahaya bagi identitas keagamaan kita ya. Satu sisi kan kita perlu memang yang namanya moderasi, tapi kita terlena oleh pemahaman yang menurut saya agak liberal ya, yang menganggap bahwa semua agama itu benar. Jadi ketika saya ketika saya berpemikiran seperti itu jadi menggoyahkan identitas keagamaan kita. Di lain sisi memang pentingnya moderasi beragama, tetapi ada satu pemahaman yang agak saya liar begitu. Bagaimana menurut pandangan kedua pemateri terhadap adanya pemahaman bahwa moderasi beragama itu bahwa kita meyakini semua agama itu benar dengan implementasinya yang kita terapkan begitu. Bagaimana mungkin tanggapan pemateri? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak sama Mas Yogi ya yang sudah menyampaikan tadi. Mungkin satu lagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo. Ini saya tampung dulu. Ada yang mau bertanya lagi atau nunggu dulu? Mungkin langsung ditanggapi gitu ya, Pak. Pertama tadi pertanyaannya Mas Yogi itu kan terkait model atau ya adanya model atau oknum yang mengimplementasikan moderasi beragama terlalu berlebihan dengan memaknai bahwa semua agama itu benar. Nah, bagaimana kita menyikapi akan hal tersebut, karena hal tersebut kan bisa dianggap terlalu liberal, terlalu bebas, sehingga ya nantinya identitas kita sebagai orang yang beragama akan semakin goyah ketika menyamakan semua agama itu benar. Monggo mungkin dari Pendeta Yeri dulu bisa menanggapi seperti itu. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi saya melihat bahwa ya memang berkembang sebuah asumsi ya, karena saya melihat itu dasarnya adalah asumsi gitu. Sebuah ketakutan nanti mengarah ke arah yang liberal sehingga akhirnya mendegradasi nilai-nilai keimanan.
Nah, kalau saya melihat gini, sebenarnya itu udah sangat clear sih. Bangsa kita ini punya sebuah tatanan yang clear. Ya, misalnya saya pendeta, lalu saya memiliki sahabat Bapak Tias misalnya. Kami berbeda, kami nggak saling mengkompromikan gitu loh. Buat saya secara eksklusif, ya pasti saya akan berkata iman saya yang paling benar. Juga dengan Pak Tias, mohon maaf, pasti akan berkata bahwa ya imannya yang paling benar dan itu nggak boleh dikompromikan secara eksklusif. Tapi secara inklusif, saya boleh dong bersilaturahmi ke tempat Matias, kita ngopi bareng, ketawa-ketawa bareng, ya kita nonton bola bareng, kita bersahabat, saya bersilaturahmi, Matias juga bersilaturahmi ke rumah saya, lalu kita membangun sebuah keberagaman yang indah dan luar biasa. Tidak ada cross-nya menurut saya, itu asumsi. Sehingga belum mulai pun orang udah takut, ini mah ujung-ujungnya. Nah, makanya secara eksklusif ya kita nggak mengkompromikan, nggak ganti atribut dan seragam gitu loh. Tapi secara eksklusif inilah menurut saya kekuatan dari Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun kita berbeda, kita tetap sama gotong royong. Kita kalau mau nolong orang kita nggak tanya dulu ini agamanya apa ya, ini ya. Kalau kita mau melakukan sebuah kebaikan dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak melakukan hanya untuk orang-orang yang seagama aja dengan kita. Nah, menurut saya keindahan itu ada di nilai inklusifnya. Dan saya percaya ya nilai-nilai inklusif itulah yang menjadi sebuah benang merah bahwa kita nggak kompromi, tapi kita bisa bersahabat, kita bisa ketawa bareng, kita bisa menangis bareng, kita bisa rangkulan bareng tanpa mengkompromikan nilai masing-masing. Saya rasa itu sih kalau pandangan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya tanggapan dari atas pertanyaannya tadi, tanggapannya Pendeta Heri. Monggo Pak Tias langsung melanjutkan untuk menanggapi. Oke, terima kasih Mas Umam atas kesempatan untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Yogi tadi. Saya kira sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Yeri, atau mungkin biar lebih akrab saya manggilnya Bang Yeri ya. Karena begini gitu kan. Pertanyaan tadi saya kira sangat teologis banget gitu. Sangat teologis, mempertautkan ini kan berawal dari pluralisme agama gitu kan. Nah, itu benar gitu kan. Nah, tetapi benar itu kan bukan menyamaratakan gitu, menyamaratakan Islam, Kristen maupun Buddha dan sebagainya itu sama, tapi adalah benar itu ya bagi pemeluknya. Nah, tadi ilustrasi yang disampaikan oleh Bang Yeri tadi saya kira sangat jelas sekali ya bagaimana kalau dari sisi eksklusif ya seperti itu, kalau dari inklusif ya bagaimana kita di dalam apa namanya bersahabat, berteman. Nah, kita kan tidak perlu yang namanya apa namanya tidak perlu tidak perlu mempertanyakan apakah agamanya, latar belakangnya. Tentu ini menjadi sebuah hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, mungkin saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan Bang Yeri tadi ya terkait dengan apa namanya bagaimana moderasi memang selama ini itu lebih pada tataran level apa namanya elit ya kalau saya katakan ya, daripada moderasi ini diaplikasikan terhadap apa namanya grassroots atau kelompok akar rumput atau masyarakat bawah gitu kan dalam tanda kutip gitu kan. Nah, seperti halnya forum malam ini gitu kan. Malam ini saya yakin yang hadir pada malam hari ini adalah para akademis gitu kan, dari para mahasiswa atau saya sendiri sebagai akademisi, sebagai seorang dosen tentu lebih banyak berbicara pada tataran teoritis gitu kan. Ya meskipun juga dalam tataran apa namanya praktisnya, praktik di lapangan, saya juga apa namanya tentu harus bisa terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, mungkin saya ada sedikit cerita terkait saya pernah di 2015 ya kalau nggak salah
pada saat malam Natal, kebetulan saya waktu itu masih mahasiswa gitu kan. Ya, kebetulan dosen saya itu adalah seorang pendeta gitu kan. Pada menjelang 1 minggu menjelang Natal, kita sekelas itu diundang untuk melihat bagaimana sih prosesi Natal. Nah, kita sebagai orang Muslim penasaran kan itu kan. Ini ada kesempatan emas nih, yang mungkin yang belum pernah ke gereja bisa berkunjung ke gereja, apalagi di malam momen Natal. Tetapi di sana ketika singkat kata apa namanya, ada salah satu media yang meliput, yang kemudian adalah saya kira narasinya adalah positif, memberitakan bagaimana apa namanya, kelompok Muslim kemudian melihat prosesi apa malam misa Natal. Ini saya kira menjadi momen yang langka gitu kan. Nah, tetapi di balik itu semua ada kelompok-kelompok yang memang saya kira dalam tanda kutip tidak suka gitu kan. Kemudian memberitakan apa menggoreng kemudian apa namanya framing berita tersebut yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, kemudian pada saat itu menjadi heboh. Dan kemudian di berbagai komentar di apa namanya netizen gitu kan di media sosial kemudian menghujat kami kan, terutama ya kampus kami karena kampus Islam tetapi kok apa namanya membolehkan mahasiswanya ikut ke gereja. Tetapi kan kampus kita itu kan kampus salah satunya kampus saya itu kan kampus yang inklusif. Bahwasanya di kami juga tidak hanya mahasiswa Muslim, meskipun kampus saya itu Islam, berafiliasi Islam, tetapi di kampus saya itu juga ada yang non Muslim juga. Bahkan teman-teman saya itu beberapa pendeta-pendeta juga banyak gitu yang kuliah di S2 gitu waktu itu. Selain itu juga dosen-dosen kita, karena kan di kampus saya di Jogja itu yang mana dosen di studi agama itu bisa mengambil dari pemeluknya langsung gitu kan, baik itu dari pendeta, dari biksu, atau mungkin dari kelompok-kelompok agama lain, sehingga kita itu bisa belajar langsung dari pemeluk agama lain. Ya mungkin seperti malam inilah saya banyak belajar dengan Bang Yeri terkait dengan apa namanya moderasi beragama, kehidupan keberagamaan. Mungkin kalau mungkin lebih enjoy ya kalau kita bisa melaksanakan apa namanya forum malam ini dibandingkan melalui Zoom, mungkin lebih enjoy kita laksanakan melalui live Instagram misalnya. Nah, yang saya kira lebih milenial, yang saya kira lebih anak muda banget dan bisa dilihat bukan hanya yang apa mendaftar, tapi bisa dilihat siapapun yang memang bisa menggunakan Instagram. Nah, itu mungkin saya kira akan lebih enjoy dan lebih apa namanya lebih soft dalam berkomunikasi dengan tidak acara yang cenderung formal gitu kan. Nah mungkin ini Mas Umam sedikit tanggapan terkait pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Tias yang sudah menyampaikan tadi ya. Jadi mungkin dari Mas Yogi ada tanggapan lagi karena kan tadi sudah beliau dua pemateri sudah sepakat bahwa tergantung memposisikan diri dan sifat-sifat inklusif dan eksklusif tempatnya harus pas seperti itu posisinya untuk menempatkan kita sebagai orang beragama, umat beragama dengan orang yang menyebar moderasi beragama seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain dari Mas Yogi atau teman-teman yang lain, monggo. Ya, kalau dari saya pribadi mungkin sudah cukup Mas, tapi benang merah yang bisa saya ambil dari jawaban kedua pemateri adalah secara eksklusif kita tidak boleh keluar-keluar bahwasanya iman atau keyakinan kita paling benar, tapi secara eksklusif wajib kita meyakini bahwa iman kita itu ada dan identitas keagamaan kita itu kita miliki begitu Mas. Jadi tidak mencampur adukan gitu. Saya sepakat dengan hal tersebut Mas Umam. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yogi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan atau pertanyaan? Mumpung beliau-beliau masih ya menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dengan kita gitu, bisa disampaikan keluh kesahnya atau ya ketidakpemahamannya gitu. Monggo teman-teman.
siapa tahu dari teman-teman apa namanya pengen ya setidaknya sharing dengan Pendeta Yeri atau Pak Tias, seperti itu monggo bisa disampaikan selagi masih ada waktunya dan beliau itu Mas Adi Hartono monggo Mas kalau ingin bertanya langsung disampaikan langsung mikrofonnya dihidupkan nggak apa-apa, silakan. Ya baik, terima kasih Mas Ahmad Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kedua orang narasumber, Bapak narasumber yang telah berhadir pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Adi Hartono. Saya merupakan alumni mahasiswa program studi Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan. Ini alhamdulillah sudah kali kedua saya ikut webinar yang di bawah didikan dari Pak Widi Cahyadi ya. Dan beliau juga merupakan dosen validator penelitian skripsi saya. Kemarin itu tentang COVID-19, saya masih ingat dari KKNDR juga. Nah, tentang moderasi beragama sangat bagus sekali ya konsepnya. Kalau untuk tadi kan Pak Ahmad mempersilakan ya untuk menanggapi keberagaman umat pada saat sekarang ini ya. Kalau komentar dari saya mungkin memang sudah saatnya ya kita itu memang harus saling menyemai keberagaman dan juga saling tasamuh begitu untuk perbedaan. Nah, kalau boleh sharing sendiri di Medan, Sumatera Utara, kami memang sudah sangat terbiasa dengan hal itu karena kami sangat plural. Bahkan kalau untuk suku Bataknya sendiri itu saya banyak yang ada agama Islam, ada yang non-Muslim, ada juga suku Jawa, Mandailing, dan semuanya itu beragam. Jadi menurut saya pribadi, cara kita menyikapinya itu adalah kita mempererat hal-hal yang memang sefrekuensi dengan pemikiran kita saja gitu. Artinya apa yang menjadi kepentingan kita itu yang kita pertahankan dan kita saling kerjasama agar apa yang telah kita rumuskan begitu ya bisa tercapai secara berkesinambungan. Jadi kita nggak usah mempersoalkan dari who you are, what is religion. Yang penting kita punya misi yang sama begitu, kita adalah bangsa negara Indonesia, kita plural, kita wajib menjunjung tinggi nilai kesatuan seperti itu. Kalau untuk pertanyaannya sendiri, mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak ini ya Pak Yeri, bagaimana begitu Pak, kalau menurut Bapak tentang konsep beragama pada saat sekarang ini? Karena kan kalau misalnya kita lihat kan Pak, banyak sekali yang memanfaatkan begitu media sosial untuk kepentingan-kepentingan sebagian oknum atau antek-antek tersendiri begitu. Itu bagaimana menurut Bapak dan bagaimana cara kita menyikapi agar kita ini ya generasi milenial tetap terus dapat menjunjung nilai persatuan. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya izin langsung jawab. Ya, untuk secara khusus segmen milenial, menurut saya salah satu cara yang paling efektif adalah kolaborasi dengan orang-orang yang punya kompetensi di sektornya masing-masing gitu. Kalau kita bicara sosial media ya kita mesti turun dan rangkul orang-orang yang punya eksistensi dan itu nggak mudah sehingga waktu kita turun pun ke sosial media kita nggak terjebak dalam budaya pansos atau memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi atau pendapatan pribadi, tapi berjalan dengan tools yang murni dan tulus gitu. Ya, jadi mungkin perlu dikondisikan ya kalau menurut saya caranya adalah misalnya kayak webinar seperti malam hari ini secara khusus bagaimana bisa maksimal dalam bergerak di sosial media begitu ya, bagaimana efektifnya, bagaimana nilai-nilainya, gimana etikanya, gimana konsistensinya, gimana secara waktu kita buat itu menarik juga, jangan isinya menarik tapi konsepnya nggak ada konsep yang menarik gitu. Intinya ya kita perlu memang nyemplung dan mempersiapkan diri kita supaya kita tidak terbawa arus, tapi justru kita melahirkan arus gitu. Jadi saya rasa teman-teman konten kreator pun nggak akan keberatan ketika berkolaborasi dengan
akademisi atau rohaniawan untuk membangun nilai-nilai yang baik bagi bangsa ini. Dan harusnya culture dan orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang yang punya hati, kayaknya harus standby di situ deh, di sosial media, di media. Seperti tadi yang disampaikan dalam materi bahwa salah satu hal yang efektif terakhir adalah media. Dan kalau kita mau jujur, udahlah, kita sedang perang media. Siapa yang ada di dalam konsistensi media, punya nilai, ya kita sedang merebut orang-orang dari media. Berarti kita mesti latih orang-orang yang punya sebuah keterampilan yang sehat di dalam budaya media, lalu dengan rendah hati aja, supaya kita nggak mulai dari nol. Kalau menurut saya sih, kita rangkul, kolaborasi teman-teman yang punya eksistensi di sosial media, sehingga semua bisa berjalan secara paralel. Orang teredukasi, kita terjaga supaya kita nggak pansos lalu punya niat yang aneh-aneh di dalam bersosial media. Kalau dari saya sih itu kira-kira yang bisa saya jawab. Terima kasih. Makasih banyak Pendeta Yeri. Mungkin ada Menambahkan, Mas. Oh, monggo Pak Tias. Ya. Oke, langsung saja. Terima kasih. Tadi saya mencoba untuk menanggapi. Saya kira sangat menarik pertanyaannya, terutama segmen kita kan milenial kan rata-rata ini kan di peserta kali ini ya. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa generasi milenial atau mungkin di bawahnya itu merupakan salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan apalagi di era media sosial gitu kan. Bagaimana menggunakan media sosial itu kan harus bijak. Kalau saya mengutip dari Gus Hussein Nadir Shah Hussein, seorang kalangan akademisi yang sekarang berkiprah di Australia, bahwasanya kita harus saring sebelum sharing, gitu kan. Artinya 3S tersebut ya. Ini menjadi penting, gitu kan. Apalagi dengan adanya hal-hal yang hoax, berita-berita hoax, gitu kan. Ini harus yang kita counter, gitu kan. Mengapa generasi milenial ini merupakan kelompok yang paling rentan? Karena generasi milenial ini merupakan suatu kelompok atau individu yang sangat dekat, yang sangat lekat terhadap teknologi informasi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya saya kira bukan hanya milenial saja gitu, tetapi memang kehidupan sekarang itu kan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kan tidak terlepas dari yang namanya gadget. Apalagi anak-anak muda sekarang itu kan hampir semuanya pasti saya yakin memiliki yang namanya media sosial. Baik itu Instagram, Facebook, Twitter maupun yang lainnya, saya kira punya gitu kan. Nah, lalu mengapa generasi milenial itu memiliki kerentanan terhadap mudahnya masuk paham intoleran, paham-paham radikal, paham-paham ekstremisme, bahkan paham-paham yang lain. Oleh karena itu perlu yang namanya benteng untuk dibentengi. Nah, maka kita terutama sebagai insan yang berpendidikan, insan yang muda-mudi tentu harus menggunakan media sosial atau melalui sikap moderasi ini untuk moderasi beragama untuk generasi milenial. Salah satunya adalah memanfaatkan media sosial yang kita punya itu untuk perluasan atau penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. Ini salah satunya. Selain itu, tentu kita harus bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif gitu kan. Nah, kalau kegiatan positif tentu seperti malam ini saya kira salah satu kegiatan positif ya, kita bisa belajar bareng, sharing bareng terkait kehidupan keberagamaan kita yang sekarang ini. Tetapi memang di level grassroots gitu kan. Kalau dari bahasa Bang Yeri, memang yang jarang tersentuh itu adalah akar rumput gitu kan. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Yeri itu kan. Akar rumput ini jarang tersentuh gitu kan.
Ya seperti halnya dialog agama. Banyak di level elit mendengungkan adanya dialog antar agama. Tetapi justru dialog yang paling nyata adalah dialog kehidupan. Dialog tentang kultur, dialog tentang budaya yang ada di masyarakat. Ya inilah yang menjadi penting. Dialog dari bawah antar masyarakat ini yang menjadi hal yang paling utama untuk bisa mewujudkan tatanan masyarakat yang harmoni, yang damai dari level bawah. Nah, kalau saya sebagai akademisi misalnya, tentu banyak berbicara tataran teoritis, kemudian juga praktisnya tentu menjadi sangat penting gitu kan. Bagaimana seorang akademisi bisa berbaur dengan akar rumput dengan masyarakat yang luas, secara luas, ini menjadi sangat penting. Nah, saya sekarang ini juga sedang riset terkait dengan fenomena hijrah di kalangan masyarakat perkotaan. Bagaimana hijrah ini menjadi sebuah fenomena baru yang mana sebenarnya hijrah itu kan dimulai sejak ketika Nabi Muhammad hijrah kan. Tetapi sekarang ini hijrah itu dimaknai sebagai sebuah tren gitu kan. Nah, kalau saya mengatakan ini sebagai sebuah tren bagaimana masyarakat kota, apalagi dengan adanya misalnya Instagram yang berafiliasi misalnya Hijrah Fest, bahkan festival hijrah gitu kan, yang mereka mengklaim kelompok mereka festival hijrah, ini adalah salah satu bentuk gitu kan, salah satu bentuk bagaimana kelompok-kelompok yang ingin berhijrah ini menjadi satu wadah gitu kan, kira-kira begitu. Nah, saya meneliti melalui pendekatan etnografi virtual, bagaimana sekarang ini kan memang sedang getol sekali media sosial, yang mana masyarakat dulu itu hidup secara tatanan masyarakat yang semestinya, tapi sekarang ini sudah banyak yang mulai bergeser, sehingga kehidupan di ruang maya yang berselancar di dunia maya sekarang ini menjadi sangat banyak sekali. Bahkan di masa pandemi ini ya, bagaimanapun kita di dalam sekolah, di dalam aktivitas apapun, kita itu menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi, untuk berselancar, untuk mencari informasi dan lain sebagainya. Bahkan sampai pansos gitu kan. Nah, inilah kita tentu harus bisa menggunakan media sosial ini sebagai sarana, sebagai wadah untuk menyampaikan pesan-pesan positif. Gitu. Inilah poin penting yang saya kira bisa kita laksanakan bersama untuk memanfaatkan media sosial itu sebagai sebuah hal yang positif. Nah, saya kira seperti apa yang konten-konten yang dimiliki oleh Bang Yeri ya. Kebetulan saya coba untuk melihat beberapa konten-konten Bang Yeri ya, saya kira sangat menarik gitu kan, dengan para konten-konten kreator lainnya seperti Ibu Sen itu kan saya kira sangat menarik itu kan untuk bisa kita belajar mengenai agama tetapi dikemas dengan cara tersendiri. Nah, mungkin ini Mas Umam yang bisa saya Ya Pak, terima kasih banyak atas tambahan dari Pak Tias tadi ya, juga dari tanggapannya Pendeta Yeri tadi. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau teman-teman pengen bertanya, kalau tidak ada ya nanti kita cukupkan. Saya persilakan buat teman-teman kalau masih ada yang ingin dipertanyakan atau disampaikan ke entah itu ke Pendeta Yeri ataupun ke Pak Tias. Oh, sepertinya sudah. Mohon maaf Mas, ya? boleh ngasih komentar dikit aja gitu. Oh iya, silakan, nggak apa-apa Mas. Ya, karena ini topiknya sangat menarik sekali tentang keberagaman umat beragama, jadi saya emang sangat termotivasi banget gitu ya untuk bisa saling sharing bareng begitu. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin karena terbatas waktu juga ya, oke saya sampaikan dengan secara singkat pada jelas saja. Jadi terutama untuk kita juga ya, sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Yeri dan juga Bapak Tias, itu sangat-sangat beneficial information banget.
kaya banget informasi. Jadi untuk generasi milenial harus memperhatikan bagaimana yang pertama tadi kebijakan ya, atau bijaksana lah dalam bersosial media. Jadi ketika kita mau menyampaikan sesuatu, usahakan tidak menyangkut 3 hal. Yang pertama itu jangan mengkaitkan agama sebagai bahan politik. Yang kedua itu adalah tidak menyampaikan hal-hal yang sifatnya kontroversial. Dan yang berikutnya adalah sampaikanlah yang sifatnya itu bernuansa edukasi. Kenapa? Karena poin positif yang dinilai dari apa yang kita ekspresikan dari dalam diri kita itu adalah sebermanfaat apa pesan yang bisa kita sampaikan dan bisa berguna bagi orang lain, kayak gitu. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mas Adi setelah yang tadi menyampaikan ya. Mungkin ini Pak Tias sama Pendeta mungkin closing statement. Monggo Pak Tias dulu untuk memberikan closing statement pada diskusi webinar pada malam hari ini. Monggo Pak Tias. Terima kasih Mas Umam. Mungkin dikarenakan juga waktunya yang sudah hampir menunjukkan pukul 9. Saya pribadi ingin menyampaikan kepada diri saya sendiri dan juga para hadirin, teman-teman mahasiswa ya, yang mayoritas di sini hadir. Ya saya sendiri sebagai masuk di kategori generasi milenial karena saya kelahiran 92, tentu masih masuklah kategori milenial. Tentu di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia yang beragam, tentu kita harus bisa memposisikan diri di mana kita berada. Gitu kan. Selain itu, kita sebagai insan yang berpendidikan tentu harus kita implementasikan nilai-nilai luhur di dalam agama untuk bisa kita amalkan, untuk bisa kita transfer ke ke yang lain agar kita bisa memperoleh suatu hal yang positif. Tentu dari saya, karena saya tadi di akhir menyampaikan tentang ekosistem dalam penguatan moderasi beragama. Jadi yang dinamakan ekosistem di sini adalah dari berbagai elemen, dari masyarakat, dari kelompok elit sampai grassroots, dari kelompok masyarakat dari lembaga pendidikan, dari bidang keagamaan, lalu negara, politik, dan juga media. Ini harus ada semacam sinergitas atau kerjasama dalam suatu menuju tatanan masyarakat yang harmonis dan juga selaras dengan prinsip yang dibangun oleh pemerintah dalam bermasyarakat. Nah, mungkin saya kira ini yang bisa saya sampaikan di closing statement ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pendeta Yeri untuk memberikan sedikit closing statement. Baik, terima kasih. Tuhan yang mutlak mengizinkan ada agama di sekitar kita. Siapa kita tidak mau mengizinkan ada hal-hal yang berbeda. Karena salah satu kekayaan bangsa kita adalah perbedaan. Jadi bersama tidak harus sama. Sekian dari saya. Kalau ada maaf, saya minta maaf. Kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya kepada Pendeta Yeri dan kepada Pak Tias yang sudah mau meluangkan waktunya menyampaikan banyak sekali tadi pemahaman terkait apa yang belum kita pahami, seperti tadi urgensi moderasi, terus kebutuhan nilai dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang mengikuti dari sejak awal sampai terakhir mungkin akan mempunyai kesimpulannya tersendiri. Jadi saya selaku moderator tidak bisa menyimpulkan apa yang telah banyak disampaikan, karena kan teman-teman pasti punya kesimpulan pemahaman yang sendiri seperti itu. Mungkin itu ya dari saya. Apabila ada banyak sekali kesalahan, itu karena memang sifat saya, murni dari kesalahan saya, dan apabila ada kelebihan ya itu memang juga murni dari saya. Sekian moderasi webinar pada malam hari ini yang bertemakan
Mohon maaf ya teman-teman, ini Mas Umamnya lagi kendala sinyal. Tunggu sebentar lagi ya. Berhubung Mas Umamnya susah sinyal, saya cukupkan dari sini ya. Terima kasih kepada Pak Tias dan Pak Yeri, pemateri yang sangat luar biasa. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah dari teman-teman, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Mohon undur diri. Terima kasih, Pak. Ya, sampai salam kenal semuanya. Pak. Yuk. Semuanya bisa on cam buat di screen. Semuanya dong on cam dong. On cam semua dong. Ya, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung dan jaga kesehatan. Selamat Yo. semuanya. Maaf yo. Tadi malah keluar sendiri. Maaf. Udah foto bareng udah kan nih tadi? Udah Mas Umam. Yo maaf sekali yo. Live sendiri tadi punyaku. Ternyata hilang sinyalku, tiba-tiba hilang seketika. Ini minta hotspot langsung aku. Iya Mas Umam. Udah tak tutup tadi Mas. Oh ya, maaf. Oke, terima kasih ya teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk bergabung. Sami-sami matur nuwun, Mbak. Nggih. Izin live ya, teman-teman. Assalamualaikum. Salam kenal ya dari Medan semua. Waalaikumsalam. Iya.